Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mbak-mbak semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa kembali seperti biasa belajar pembelajaran bahasa Inggris pada malam hari ini, hari kedua pada bulan Januari tahun yang baru, yaitu tahun 2016. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa mencapai semua tujuan atau goal-goal kita ya, apa itu seperti resolusi kita, keinginan kita, atau target-target kita yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Semoga di tahun 2016 ini semuanya bisa tercapai ya. Amin. Pada malam hari ini yang sudah ada bergabung itu sudah ada 5 orang ya, Mbak Sofia, Mbak Luna, tambah jadi 7. Mbak Hoda, Mbak Rani, Mbak Rosita, Mbak Rahayu, dan Mbak Yeyen ya. Alhamdulillah ya, sudah lumayan lengkap ya. Baik, kita langsung saja ya untuk membahas mengenai soal. Kalau sekarang ya, kita belajarnya soal. Minggu kemarin ya, kita sudah belajar mengenai expression of apology atau ekspresi untuk permintaan maaf ya. Kemarin kita sudah mempelajari macam-macam ekspresi untuk ketika seseorang merasa bersalah gitu ya, atau merasa melakukan suatu kesalahan gitu. Ada banyak ya ekspresi yang sudah kita pelajari. Coba kita lihat ya sebentar. Nah, ini ya beberapa ekspresi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Ekspresi ketika kita meminta maaf seperti sorry, I am sorry, I'm very sorry, I'm really, atau I'm so, or I'm terribly sorry. Lalu I apologize for bla 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 gitu, and please forgive me, please accept my apology. Semuanya itu ketika diucapkan ketika kita merasa bersalah gitu ya. Dan ini kita belajar juga pada minggu kemarin mengenai ekspresi ketika merespon permintaan maaf dari seseorang ya, seperti never mind, it's okay, that's alright, lalu it's alright, that's okay, I forgive you, I'm alright, forget about it, then that's fine ya. Itu semua adalah respon ketika seseorang meminta maaf, dan intinya itu tidak apa-apa gitu ya, kita memaafkannya gitu. Nah, sekarang kita akan maju ke modulnya ya. Kita belum sempat membahas modulnya ya. Kemarin baru membahas macam-macam ekspresi, lalu mencoba untuk mengisi titik-titik dari dialog ya. Dialog untuk ekspresi yang dimaksud ya. Nah, kita lihat nih expression of apology. Kita lihat di gambar dialog ini ya. Ini ada gambar yang pertama ya. Pokoknya kita study the conversation in picture 1 and then answer these questions. Nah, kita pelajari dulu untuk gambar yang pertama. Ini kata ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Yang laki-lakinya bilang, "Oops, I'm sorry, it's my fault." Lalu perempuannya bilang, "Never mind." Tapi never mind tapi mukanya jutek gitu ya. Gitu ya, itu yang never mind katanya. Nah, kita coba jawab ya pertanyaannya. Yang pertama, gaul ya gayanya. Did they know each other? Gimana nih? Sepertinya mereka sempat kenal nggak sih? Mereka udah kenal apa belum ya? Kayaknya enggak ya, kayak sinetron-sinetron gitu ya, yang nubruk gitu ya, yang tiba-tiba, oh ya maaf gitu ya, yang buku-bukunya tuh perjatuhan gitu ya.
Kayaknya enggak ya, belum kenal ya. Berarti jual mahal. Berarti kalau misalnya kita lihat dari konteks kalimatnya, apabila pertanyaannya itu ada did yang pertama nih, itu berarti pertanyaannya yes or no question ya. Jawabannya itu antara yes dan no ya. Oh iya, Mas Dharma katanya. Lucu banget ya. Nah, ini did they know each other? Kayaknya enggak ya, berarti no. They did not gitu ya. No, they did not know each other gitu ya. Jadi mereka belum saling mengenal gitu. Tidak usah diisi ya, tidak usah saya ketikkan ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang sepertinya harus diketikkan, bilang aja ya. Maksudnya kata-kata yang sepertinya masih terdengar belum familiar ya. Nah, berarti nomor satu kan belum kenal ya. No, they did not know each other. Gitu. Lalu yang kedua, where does the conversation take place? Nih, di mana nih percakapannya terjadi? Kita bisa lihat ya backgroundnya nih. Ada orang yang belajar, ada orang yang membaca, lalu ada buku-buku. Kira-kira di mana nih? Oh, gambarnya yang pertama dulu Mbak Hoda. Nanti kita lanjut ke gambar yang kedua. Kita lihat ya, di sini ada buku-buku, ada orang yang lagi belajar. Kira-kira di mana nih? Ya, bisa juga ya. Di kampus bisa, di perpustakaan bisa. Coba kalau perpus bahasa Inggrisnya apa coba? Sekolahan bisa juga. At the school bisa. Kalau misalnya perpustakaan, ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Ya, bener ya Mbak Hoda. Bahasa Inggrisnya itu in the library. Gitu ya. Kelihatan ya dari backgroundnya gitu ya, ada orang yang belajar. Tapi kalau misalnya mau no text, no picture, oh Mbak Harmiati nggak bisa lihat. Jadi bisa juga itu di kampus ya, at the campus maksudnya in the campus atau in the school bisa ya. Kita lanjut yang nomor 3. What did the boy do to the girl? Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan si laki-laki itu sampai-sampai dia bilang minta maaf? Itu ya, kayak nyenggol mungkin ya, menabrak mungkin ya. Bisa jadi the boy nudged gitu ya. Saya tulis ya. Ini bagi saya juga kosakata baru ya untuk soalnya jarang untuk menggunakan kata-kata menyenggol gitu, menyenggol secara tidak sengaja ya. Ya, saking buru-burunya ya. So what did the boy do to the girl? Ini the boy-nya nudged ya. Jadi kayak menyenggol gitu ya. The girl ya. Nah ini accidentally. Accidentally itu secara nggak sengaja gitu. Jadi nggak sengaja gitu dia ituinnya gitu. Jadi the boy nudged the girl accidentally gitu ya. Lalu kita ke nomor 4. What did he say to her? What did he say to her? Apa yang dikatakan laki-laki itu kepada wanita yang dia senggol? Ini Mas Dharma langsung sinetron banget ya. Langsung minta nomor HP katanya. What did he say to her? Najat itu kayak nyenggol gitu Mbak Luna.
Jadi nyenggol, sedikit nyenggol gitu. Kalau misalnya nabrak itu kesannya keras gitu ya, kayak mobil tabrakan gitu. Bisa juga kayak strike atau attack atau crash gitu ya. Tapi itu terlalu itu gitu. Yang lumayan nyambung tuh nudget gitu ya, untuk menyenggol secara dikit gitu. Nah, ini what did he say to her? Apa yang ituin? He said sorry ya. Sorry. He said sorry. Itulah ya. Nah, lalu nomor kelima. Why did he say that? Kenapa dia mengatakan itu? Gitu ya. Jelas ya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia telah melakukan suatu kesalahan gitu ya. Karena memang kalau misalnya apa sih bilang sorry pasti melakukan kesalahan gitu, because the boy made a mistake gitu ya, and then make the books become full gitu ya, dan membuat buku-bukunya itu berjatuhan gitu ya. Sebab dianya menabrak gitu ya, jadi atau made a mistake gitu ya. Mistake, tahu kan semuanya mistake ya? Mistake, kesalahan gitu ya. Iya, modus. Nggak ada aja nih. Made a mistake. Because ya, pakai because dulu soalnya pertanyaannya itu pakai why. Why did he say that? Because he made mistake. Today's school moments of love katanya ya, kata Mbak Harniati, ada aja nih. Lalu yang gambar yang kedua ya, kita pindah nih ke gambar yang kedua. Nah, kata perempuannya, forgive me sir, I'm coming late. Terus kata bapak-bapaknya, it's okay, but next time come early. Sudah pada mengerti ya kata-katanya ya, arti dari kata-katanya. Kan si ceweknya itu kerja ya, sepertinya kerja di toko sepatu, terus dia telat gitu ya. Terus kata bosnya itu, oh ya nggak apa-apa, asal jangan telat lagi di lain waktu gitu ya. Nah, kita coba jawab soal-soalnya. Did they know each other? Iya ya, pasti kenal ya. Kayaknya kenal aja gitu. Kelihatan ini kayak hubungan antara si bosnya dengan pekerjanya ya, dengan karyawannya gitu. Jadi jawabannya yes, they know atau they knew each other gitu ya. Atau yes, they did. Ini yang nomor 2 Mbak Hoda. Bukan yang ini kan gambar pertama ya Mbak Hoda. Nah, ini gambar yang kedua ini yang sebelah kanan. Lalu yang kedua, where does the conversation take place? Langsung kelihatan ya, ini toko sepatu gitu ya. Toko sepatu berarti in the shoe shop gitu ya, bisa, atau shoe store bisa juga ya, toko sepatu. Lalu yang ketiga, what did the boy do to the girl? Apa yang dilakukan laki-laki itu terhadap perempuannya?
memaafkan ya. Coba kalau bahasa Inggrisnya seperti apa? Coba kita ketik ya. Forgive her ya. Tapi kita bisa lihat juga ini, but it's okay, but next time come early gitu ya. Berarti but next time gitu. Jadi dia kayak yang meminta gitu untuk datang awal untuk lain waktu. Berarti but he ask, dia meminta gitu ya. He ask her to come early next time gitu ya. Jadi dia memaafkan. Lalu nomor yang keempat, what did he say to her? Oh iya, ini jawabannya di nomor 4 ini ya. Maaf. Kalau misalnya nomor 3-nya itu, what did the boy do to the girl? Forgive her. Ya. Nah, kalau misalnya what did he say to her, berarti ya dia memang memaafkan gitu ya. Forgive her, and then he asked her to come early next time. Atau make the girl promise gitu ya, promise to come earlier gitu ya. Mengingatkan gitu ya. He ask, meminta gitu ya, atau mengingatkan. Lalu why did he say that? Kenapa sih dia melakukan itu gitu ya? Nah, coba ya katanya. Because ya bisa juga ya contoh yang baik, atau enggak ya ngasih tahu gitu ya, atau sebenarnya itu nggak apa-apa gitu, atau because he feels that it doesn't matter gitu ya. Nah, doesn't matter tuh kayak ya udah nggak apa-apa gitu ya sebenarnya. That he want to make sure that she will not do it again. Nah, gitu ya. Jadi because he feels that it doesn't matter, but he wants to make sure that she will not do it again gitu ya. Jadi memastikan untuk dia tidak melakukan itu lagi gitu ya. Gitu ya. Intinya itu memperingatkan sih ya. Jawabannya ya kembali ke situ-situ lagi gitu, karena ya memang konteks kalimatnya juga singkat dan pasti jawabannya ya ke situ-situ lagi ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, setelah kita lihat percakapan di atas, jadi kapan ucapan maaf itu disampaikan? Ya benar ya, kita ucapan maaf apabila kita melakukan kesalahan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu if we did a mistake gitu ya, mistake to someone. Nah, pada tabel berikut ini ada beberapa cara untuk mengucapkan kata maaf dalam bahasa Inggris dan respon ketika orang mengucapkan maaf. Ini kayak tadi ya, slide yang tadi. Asking for apology, seperti I'm sorry, sorry for, I'm really sorry for, lalu forgive me. Dan responsnya itu bisa that's okay, it's okay, lalu never mind, no, don't bother gitu ya. Lalu itu nggak apa-apa gitu ya.
Nah, dari percakapan tadi, semoga Anda semua, Mbak-mbak semuanya ya, paham dalam pengucapan kata maaf ya. Seperti yang kita lakukan latihan-latihan juga ya dari kemarin. Nah, kita coba ya. Untuk latihan 2, complete the following dialogue with the suitable expression. Lengkapilah percakapan berikut ini dengan ungkapan yang tepat. Nomor 1 dulu nih. Nah, ini kan ada yang cowok nih. Dia datang, lalu bilang, sorry, I'm late. Nah, kata si ceweknya, it's okay. Nah, ini ada titik-titik nih yang mesti diisi, yang sekiranya itu diisi sebelum si cewek ini bilang it's okay. Nah, kira-kira apa nih yang tepat untuk mengisi titik-titik setelah dia bilang sorry, I'm late. Alasan kenapa dia datang telat ya. Coba ada yang mau ngasih alasan nggak? Kenapa sih dia datang telat gitu? Sorry, I'm late. Alasannya bisa because apa? Coba saya ketikkan ya. Iya. Alasannya belum ketemu ya. Cari-cari dulu. Cari-cari alasan. Harus pintar ngeles ini. Bisa ya Mbak Rani. Di jalannya macet gitu ya. Berarti kata-katanya bisa because I ini nggak kelihatan ya. I was, karena sifatnya past tense gitu ya, yang dulu-dulu kita udah pernah ya bahas past tense gitu dulu. Nggak apa-apa ini sambil jalan aja ya, nggak usah yang sampai itu banget gitu ya, sambil saya memperkenalkan untuk past tense-nya ya. Jadi because I was stuck at the ngalamin nanti in the, kalau macet tuh apa sih? Traffic ya, traffic jam. Bisa ya. Jadi alasannya kan gini, pas dia datang, sorry I'm late because I was stuck in the traffic jam, karena saya terjebak di kemacetan gitu. Terus dia bilang it's okay. Kalau di sini di Taiwan jarang ya macet gitu ya, semuanya lancar gitu. Jadi kalau misalnya ada alasan macet itu agak-agak kurang gitu ya. Kalau di kita sih ya macet ya, emang macet gitu ya, selalu macet. Kalau di sini kalaupun macet juga paling di lampu merah dan memang ya emang waktunya berhenti gitu ya. Iya bisa Mbak Luna ya, bangunnya kesiangan misalnya tuh because eh coba bangun kesiangan bahasa Inggrisnya gimana? Because I wake get up ya, get up late. Wake up sama get up gitu ya, beda. Kalau wake up itu kita baru buka mata gitu ya, baru buka mata. Tapi kalau get up itu kita
beranjak gitu ya dari tempat tidur gitu. Jadi because I get up late gitu ya. Gitu ya. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Ini kata bapak-bapaknya itu, "Ma'am, I cannot give you any information." That's okay. Nah, kalau ini nggak usah titik ya. Sudah nggak usah. Oh, ini nih titik-titiknya. Bla bla bla, ma'am. I cannot give you any information. That's okay, sir. Ini gampang ya. Oh, ini Mbak Luna. Stuck itu seperti terjebak gitu ya. Terjebak dalam kemacetan gitu. I was stuck in the traffic jam. Nah, ini untuk ngisi titik-titiknya ya kayak tadi ya yang udah kita lihat-lihat di slide-nya. Berarti I'm sorry, I apology, atau I'm really sorry, ma'am, I cannot give you any information. Kita lanjut ya ke gambar selanjutnya. Nah ini, sorry for leaving you alone. Maaf, sudah bikin atau sudah meninggalkan kamu sendirian nih. Nah, jawabannya gimana nih kata dia? Yang pasti dia bilangnya nggak apa-apa ya. Pokoknya semuanya di percakapan ini tuh semuanya pemaaf gitu ya. Nggak ada yang marah-marah. Bisa jawabannya ya semuanya ya. Ada yang never mind. Atau tadi kita lihat ada yang it's alright. Gitu ya. Lalu yang kedua nih, gambar yang kedua. You make my room messy. Tahu kan semuanya ya? Arti dari kata-kata ini, you make my room messy. Nah, terus kira-kira kata anak kecilnya gimana nih? Messy itu artinya kayak berantakan gitu ya, Mbak Luna. In a mess gitu ya. Kalau misalnya dalam kata bendanya in a mess, tapi kalau misalnya messy itu kata sifatnya gitu. Jadi intinya dalam acak-acakan gitu ya. Berarti bahoda. Berarti kata si anak cowoknya apa? Sorry, biasanya gitu ya kalau anak cowoknya. Atau sorry. Sorry. Terus dia mau bilang apa? Terserah nih. Misalnya I'm sorry. I will not do it again misalnya ya. Aku nggak akan ulangi lagi gitu ya, bisa. Iya, selamat malam Mbak Eni, silahkan. Sorry atau I'm sorry, I will not do it again. Saya tidak akan mengulanginya gitu ya, bisa. Nah ini gambar yang selanjutnya, ini lagi ngantri nih. Nah terus si ceweknya itu kelihatan ya nginjek kakinya. Nah dia pasti bilang apa? Sorry juga ya. Oh, pakai oh ya mungkin. I'm sorry. Atau oh, I beg your pardon gitu ya. Aku minta maaf bisa ya.
Mas Dharma bisa juga ya. Oh, I'm so sorry. Terus kok dia bilang sorry lagi ya? Ini kayaknya salah ketik. Harusnya never mind atau it's okay gitu ya. Ini nggak tepat ya ini. I don't mean. Gak ngerti saya juga kenapa jadi I don't mean. Meal itu makanan gitu ya. Saya nggak makan. Ini mungkin ada kejanggalan gitu ya. Pokoknya yang dia pasti bilangnya it's okay atau never mind, it's alright gitu gitu ya. Atau never mind, gitu ya. Nah, kita coba bahas yang ini, gambar yang selanjutnya. Forgive me, it was my fault. Maafkan, ini kesalahanku. Nah, dia bilang apa nih? Sama ya. Pokoknya semuanya pemaaf gitu ya ini ceritanya. Coba ada yang mau nyoba pemaaf tapi dia misalnya mau bilang ya nggak apa-apa asal nanti kamu bersihin gitu. Karena kelihatan nih kayaknya bukunya kotor ya, kena kena air atau kena sesuatu gitu yang bikin kotor. Oh ya silahkan Mbak Hoda. It's alright maksudnya itu. It's alright atau it is okay. But you have to clean it. Nggak apa-apa, tapi kamu bersihin ya bukunya gitu. Atau dikeringin lah, diapain gitu ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2, gambar yang 2. Nah, ini kata dia, never mind, nggak apa-apa gitu. Nah, kira-kira ini bapaknya mau bilang I'm sorry, tapi kenapa nih? Ada yang mau coba? Sini I'm sorry. Sorry-nya kenapa nih? Kayaknya lupa ya Mbak Luna, bener. Kayaknya melupakan sesuatu gitu. Bisa ya? I'm sorry, I forgot. Bisa ya? I forgot. Kira mau lupa apa nih dia? Misalnya to bring ya. To bring your stuff misalnya tuh. Tanya ya. I'm sorry, I forgot to bring your stuff gitu ya. Maafin, aku lupa bawa barang-barang kamu gitu ya. Misalnya ceweknya tuh minta tolong bawain barang-barang dia, terus dia tuh lupa gitu ya. Jadi I'm sorry I forgot to bring your stuff, terus katanya never mind gitu ya. Kita lanjut lagi. Iya, sepertinya suami istri. Nah, ini yang kata si perempuannya. You tore my book. Tore itu kata kerja kedua dari tear gitu ya, dari tear. Nah, ini tuh dari tear. Yang artinya itu menyobekkan gitu ya. Menyobek. Mensobek gitu. Jadi ngobekin bukuku gitu. You tore my book. Pasti dia bilangnya minta maaf lah ya.
Kira-kira bagaimana? Bosen ya pakai I'm sorry mulu? Kita coba pakai yang lain nih. Kita coba pakai I apologize ya. Itu juga sama, intinya I'm sorry juga. I apologize for apa coba accidentally misalnya ya. For your book. Nah, terus dia bilang, dia ngejanjiin ya, I will misalnya ya, dia mau, yaudah nanti aku beliin deh yang baru buat kamu misalnya tuh. I will buy a new one for you. Itu ya. Ini biar lebih panjang gitu ya. Jadi setelah dia minta maaf, dia janji gitu ya untuk memperbaiki keadaannya. Jadi dia janji buat ngebeliin dia buku yang baru gitu. Karena kelihatannya dia marah gitu. You tore my book. Terus dia bilang, I apologize for accidentally tore your book. I will buy a new one for you gitu ya. Aku akan beliin deh yang baru buat kamu yang baru gitu, buku yang baru gitu. Jadi new one gitu ya. New one tuh berarti bukunya yang baru gitu ya. Jadi new one itu salah satu atau sebuah buku yang baru gitu ya. Kita lanjut nih. Nah, yang B. Complete the following dialogue with suitable gambit. Nah, ini yang pertama. I'm really sorry. I made your book dirty. Nah, selain never mind, selain it's alright. Nah, kita lihat bisa juga buat ini. That's fine gitu ya. Kita coba isi. That's fine. Nah, ini yang kedua. Give apology. I broke your glass. Maafin aku ya, intinya sama aja gitu ya. Maafkan aku gitu. Atau iya gitu. I broke your glass. Nah, ini semuanya ngasih maaf nih. Apa nih coba. Nah, biar beda kita lihat lagi ya yang meeting yang kemarin. Bisa juga dengan kata-kata that's okay, I forgive you, I'm alright gitu ya. Coba mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Namanya bisa ya. I forgive you. Ya, boleh. Ini cuma Mbak Luna aja nih, yang lain pada kemana? I forgive you gitu ya. Mbak Rahayu kayaknya ada gangguan mungkin ya. Iya mungkin ya sinyalnya. Nah, kita coba ini. Yang nomor 3. Terus katanya never mind. Oh, pada sinyalnya putus-putus ya. Mungkin memang lagi gangguan ya, banyaknya yang kayak gitu. Tadi juga saya lihat Mbak Rahayunya juga masuk keluar. Nah ini gimana nih? Ya nggak apa-apa. Mbak Rahayu pasti sinyalnya kurang bagus. Nah dia bilang never mind. Bisa ya, I'm sorry. Atau
apologize. Oh, lagi hujan ya? Iya sama, saya juga di sini lumayan hujan gerimis tadi. I apologize for misalnya apa? I apologize for coming late. Itu udah biasa ya. I apologize for give you wrong number misalnya ya. Misalnya I apologize for give you the pakai the ya. The wrong number. I apologize for give you the wrong number. Never mind. Nah, ini juga bisa ya. Yang nomor 4. Ini juga sama ya, that's okay. Nah, ini juga bisa I apologize. Yang lain coba ya. Nah, ini coba kita pakai please accept my my apology. Ya, silakan Mbak Luna. Please accept my apology. Please accept my apology. Misalnya I put the wrong place misalnya ya. Menyimpannya di tempat yang salah, bisa ya. Terus katanya that's okay gitu ya. Iya, mungkin karena hujan ya. Jadi sinyalnya pada nggak bagus. Nah, ini yang terakhir nih. Sorry for forgetting your birthday. Maafin ya, aku lupa sama ulang tahun kamu misalnya gitu. Nah, berarti dia bilangnya bisa never mind, bisa it's okay, bisa it doesn't matter gitu ya. Ini nggak jadi masalah gitu, nggak apa-apa gitu. Okay. It doesn't matter. Nggak apa-apa lah, nggak masalah gitu ya intinya. Ya begitu ya. Ini udah hatam nih untuk ekspresi apology sama responnya ya. Kita juga dari kemarin sudah mengisi titik-titiknya gitu. Ketika ada suatu percakapan, ketika mengungkapkan penyesalan dan ketika mengungkapkan tidak apa-apa gitu ya, atau responnya. Sampai sini tidak ada pertanyaan ya. Sudah jelas ya pasti. Dan lumayan gampang ya daripada yang kemarin ketika kita membuat ungkapan atau meminta pertanyaan atau meminta suatu informasi gitu ya. Nah, itu lumayan ya. Lumayan kita harus menggunakan yang 5W1H. Nah, kalau untuk minta maaf gitu ya, ungkapannya itu sederhana ya, simpel-simpel gitu. Dan untuk responnya juga simpel-simpel. Jadi lebih gampang untuk mengungkapkannya gitu ya. Nah, ini juga bisa ya nanti. Jadi nggak usah I'm sorry aja gitu, bisa I apologize, bisa forgive me gitu ya. Nah, kita coba lanjut. Nah, di sini ada materi yang lain tentang numbers ya. Ya ya.
kadang belum bisa mengartikan ke bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng aja ya. Kayak tadi juga ketika ada suatu skenario nya, ketika kita meminta maaf, dan biasanya meminta maaf juga biasanya ada alasan gitu ya, kita kenapa kita bisa melakukan itu gitu ya. Tinggal susunannya banyak latihan sih ya. Jadi ini kira-kira apa gitu yang cocok, terus yang sesuai dengan skenario nya, yang kira-kiranya masuk akal gitu alasannya gitu ya. Nah, kita lanjut, ini tentang numbers nih. Numbers atau bilangan sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari ya. Misalnya saat kita berbelanja, membicarakan waktu, tanggal, umur, dan juga tahun, ketika membayar tagihan dan juga menabung. Nah, untuk itu, mari kita mempelajari bagaimana mengucapkan bilangan dalam bahasa Inggris. Nah, paling semuanya juga sudah pada hafal ya dari bilangan-bilangan ini. Gitu. Adakah yang masih bingung gitu dengan kata-kata atau angka-angka untuk pengungkapannya? Iya ya, karena di sini memang kebiasaannya bahasa Mandarin ya, kayak prosau gitu ya, berapa harganya gitu. Sudah bisa ya semuanya, tapi paling yang mesti digaris bawahi itu yang biasanya nih ya, yang jadi keliru gitu ya, ketika oh gitu ya Mbak Rosita. Tapi sudah hafal ya sedikit-sedikit ya. Dari mulai 1 sampai 10 gitu ya. Sudah ya, sudah pada hafal ya. Atau ada yang masih belum familiar, nanti saya coba baca satu-satu atau misalnya gimana, ada ide? Saya nggak tahu gitu, kalau misalnya belum familiar, boleh kita bahas ya satu-satu. Iya boleh ya Mbak Luna. Kalau hafalkan itu silahkan ya, pribadi masing-masing untuk menghafalkan, karena kita juga terkendala nggak bisa tatap muka ya, nggak bisa face to face. Kalaupun saya mau ngetes juga terkendala sinyal gitu. Jadi ya kita oh gitu ya, ada yang belum familiar ya dengan ini, kita coba ya. Yang pertama nih, yang satu, bacanya one gitu ya, one. Tapi saya percaya lah, semuanya pasti mbak-mbaknya sudah pada familiarnya dengan Mandarin ya, pasti Mandarinnya udah pada wah jago-jago ya dalam urusan bilangan. Nah ini kita bacanya yang pertama ya, saya baca aja ya, one. Kedua, two. Tiga, three. Jadi ini ya, si lidah kitanya ada di antara gigi gitu ya. Jadi three. Yang keempat, four. 5, 5. 6. Bedanya sama sick ya. Kalau sick sakit itu nggak ada S-nya gitu ya, jadi sick gitu. I'm sick. Tapi kalau untuk 6 itu 6 jadi 6 gitu ya. 6. Lalu 7. Lalu 8. 9. 10.
Nah, ini coba bacanya 11 ya. 11 bukan 11. 11 itu gajah ya. Jadi kalau ini bacanya 11. Kita bacanya 11. Nah, yang ke-12 12. 13 13. Jadi ada panjangnya ya. Teen gitu. Kan bedanya sama 30 ya. 30 itu 30 gitu. 30. Jadi langsung gitu. Tapi kalau misalnya 13 itu agak panjang, jadi 13 gitu ya. Yang 14 14. Lalu 15 16 17 18 19. Lalu 20 20 20 20 gitu ya. 20. Lalu 21 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29. Lalu 30 30 gitu ya. Pendek ya kok ini. 30 31 32 33 34. Ya, seterusnya ya. Untuk 40 gitu ya. 40 41 42 43 gitu ya. Seterusnya. Pokoknya yang untuk di garis bawahi itu yang biasanya jadi keliru ketika mengucapkan angka ini 30 apa 13 nih gitu ya. Atau ini belasan apa puluhan nih. Nah, biasanya ini ya, 30 sama 13 gitu ya. Ini agak panjang gitu ya. Kayak ini juga 40 ya. 40. 40. Nah, kalau ini jadi 14 gitu ya. Gitu ya. Udah jelas ya. Jadi diakhiri dengan tin dan biasanya lebih panjang gitu ya. Jadi biar bisa membedakan gitu ya. 14 dengan 14. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah pada tahu ya? Mungkin 11 dan 12 beda. Ya, gitu. Jadi 11 dan 12 gitu. 100 juta. Nah, gimana nih? Juta. Cuman iya, ini Mas Gaprannya udah ke million aja nih ya. Jutaan nih. Juta, 100 million gitu ya. Jadi kalau juta itu million, lalu kalau misalnya miliar itu billion ya. Kalau triliun itu trillion gitu ya. Ya silakan ya, bisa mbak-mbaknya bisa latihan ya individual. Saya juga percaya lah pasti untuk bilangan itu lebih gampang ya untuk dihafal gitu ya, dan pengucapannya juga gampang gitu. Oh ya, 10 million ya, biasa. Jadi lebih gampang untuk dihafal gitu ya di antara yang lain gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi untuk bilangan-bilangan ini? Nah, ini kata-katanya ya. Coba.
Iya ya sinyalnya, padahal kita bisa coba untuk praktek ya, satu persatu gitu. Misalnya ngafalin gitu, tapi kita terkendala ya. Kita juga nggak bisa face to face juga ya. Kalau misalnya lebih bagus sih, misalnya eh, semester satu dulu bisa ya. Oh iya, Mbak Rani, ribuan itu apa coba? Ada yang tahu? Hmm, thousand ya, thousand. Coba saya tambahin ya. Jadi untuk ribuan itu thousand. Oh ya harusnya ratusan dulu ya. Ratusan itu hundred, 100 tuh. Kalau misalnya 100 itu 100, 500, 500, 500. Nanti ya saya lihat lagi ya. Soalnya kadang ada yang pakai hundred, hundred gitu ya. Gitu ya. Hmm. Nah, itu untuk pengucapan angka-angka ya. Nah, kita coba kita lihat di contoh dialognya. Nah, sekarang Anda tentu sudah bisa mengucapkan angka dalam bahasa Inggris. Nah, untuk lebih lancar lagi, mari berlatih bagaimana menanyakan jumlah dan menjawabnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini. What size is your shoes? My shoes is. Nah, ini kebanyakan ya. Kebanyakan perempuan nih ukurannya segitu sini. My shoes is. Coba kalau Inggrisnya gimana nih? 36 ya. 36. Lalu ini dialog yang kedua. What time is it? It's 8 o'clock. Jam 8. Nah ini. Lalu, how old are you? I'm 12 years old. Saya umurnya 12 tahun gitu ya. Nah, coba ya kita coba nih. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk latihan mengucapkan bilangan dalam bahasa Inggris. Coba semuanya mbak-mbak dan masnya nulis angka untuk menyatakan umur masing-masing gitu ya. Ini bukan maksudnya untuk membuka itu ya, mungkin ada yang bilang umurnya itu aduh terlalu sensitif ini ngomongin umur gitu ya. Coba mulai dari Mbak Luna sampai Mbak Sri ya. Coba diketik. Ya, aduh susah ya. Diketik mah ya pasti bisa ya. 28 ya, 28 years old. Susah ya, harusnya denger ya. Aduh, sayang sekali. 28 ya, Sri Mulyani. Oh iya, maksudnya jangan angka ya, bener-bener. Dalam huruf, ya, gitu Mbak. Ya Mbak Luna. Coba kayak Mbak Sri ya. I'm 25 years old. Ya, oke. Coba yang lain. Coba yang lain ada yang coba lagi semuanya. Semuanya coba ya. Nanti saya tagih. Nah, ini kata Mbak Eni. I'm. Oh, ini udah ya Mbak Eni. Ini nggak bisa di scroll ini. I'm 25 years old. Ya, bener ya. 25. Mbak Eni.
Coba yang lainnya nih, yang lain mana? Mbak Luna, I am 28 years old. Oke. I am, ini berapa Mbak Rani? Tuti, 6 years old. Coba diketik lagi Mbak Eni. 36 apa 26? Tuti tadi mungkin pas ngetiknya ada yang missing atau ada yang itu. Pakai huruf aja Mbak Rani. Saya 36. Berarti kayak tadi nih, kayak tadi. Thirty six ya. Bener ya. Mbak Eni udah ya. 36. Mbak Rani sama ya. 36. Ini siapa ini yang 36? Mbak Rani apa Mbak Eni? Silahkan yang lainnya. Oh, Mbak Rani ya. Mbak Eni udah ya tadi ya. Oh iya, tadi udah ya, 25. Nah, ini Mbak Rani kurang 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 R-nya ya, kurang R. Ya, silahkan yang lainnya, yang lainnya. Mbak Sofia belum ini nih, belum ngeliat nih. Mbak Rahayu, Mbak Harmiati. Nah, ini Mbak Rosita. I'm 36 years of age. Nah, yang paling enaknya sih old aja ya. Age itu misalnya untuk umur age berapa gitu, bla 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 age apa gitu ya, ketika untuk mengisi form. Tapi kalau untuk mengungkapkan itu bagusnya I'm 36 years old gitu ya. Apa Mbak Rosita? Yang lain coba. I'm 35 years old. Nah, ini kurang S ya Mas Dharma. Years old. Ya, bener ya. Silahkan yang lainnya. Mbak Rahayu nih saya belum dengar nih. Jangan-jangan dia kesulitan sinyal. Lalu Mbak siapa lagi nih? Udah nih. Mbak Sofia. Oh iya tadi siapa sih yang izin? Mungkin pada sibuk mungkin ya ngurusi ama-amanya atau neneknya. Iya ya, mungkin sambil kerja ya. Ya, baik ya. Berarti semuanya ini hampir semuanya udah ya. Sudah menguasai dan bisa mengungkapkan berapa umurnya masing-masing. Oh, saya. Aduh. I'm 25 years old. 25. Iya ya, 25. Enggak tuh bingung gitu. Pokoknya sekarang masih 24 tapi tahun ini Mei-nya 25 gitu. Ya, jadi I'm 25 years old. Iya ya, masih muda ya. Iya, silahkan. Yang lain. Semuanya udah ya ini. Semuanya sudah mengungkapkan umur masing-masing. Sayang sekali ya, kalau misalnya udah bisa dengar suaranya ya, saya udah seneng gitu. Maksudnya, kayaknya lebih klop gitu, lebih enak kalau misalnya dengar suaranya. Tapi nggak apa-apa. Itu juga sudah menandakan kalau semuanya sudah mengerti untuk
mengungkapkan umurnya dalam bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Silahkan ada pertanyaan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. 4 menit lagi. Nah, Mbak Rahayu nih baru muncul. Kayaknya sibuk ya Mbak Rahayu. Oh, mungkin ininya itu ya. Kurang Mbak Rahayu. Harusnya 30 ya, 30. Harusnya berarti I 37 years old. Gitu ya. Kurang ini ya nih Mbak Rahayu. Atau mungkin ketika ketikannya jelimet mungkin ya. Jadinya tuti. Mungkin maksudnya 30 gitu ya. 37 years old gitu ya. Jadi pakai F gitu ya. Years old. Gitu ya. Mbak Sofia mungkin sibuk ya dengan kerjaannya. Baik. Oh, nggak kelihatan? Ya, silahkan nanti. Coba saya ketik di sini. Gitu ya, Mbak Rahayu. Oh, Mbak Sofia sinyalnya ya. Bermasalah dengan sinyalnya ya. Sudah nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba untuk Mbak Sofia menyimak videonya ya. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk angka-angka, butuhkah untuk saya memberikan materi lagi untuk tambahannya? Maksudnya seperti ratusan, ribuan secara detail gitu ya. Mungkin ada sebagian yang sudah familiar, ada juga yang belum familiar dengan angka-angka di atas ratusan, ribuan gitu ya. Nanti kita coba ya untuk minggu depan saya akan memberikan materi mengenai ini, mencoba untuk memberikan materi mengenai angka-angka di atas 100 sama 1000 gitu ya. Kita coba, kita review lagi mengenai angka-angka ya. Terus selain itu bisa juga nanti saya selipin ya untuk beberapa ordinal number. Sebenarnya saya juga mau memberikan materi tentang ordinal number kayak, tapi karena waktunya tidak cukup, berarti ini numbernya itu ada beberapa ya dalam bahasa Inggris gitu. Ada ordinal, ada cardinal, ada nominal. Karena waktunya tidak cukup, tinggal 1 menit 23 detik lagi, maka kita belajar untuk lebih jauh lagi mengenai angka minggu depan aja ya. Jadi ada 3 ya, nanti lah kita pelajari apa itu ordinal number, cardinal number, dan nominal gitu ya. Dan kita juga bisa selipkan untuk 100, untuk 1000, untuk million, billion, trillion gitu ya. Baik, kita akhiri saja ya. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk kehadirannya Mbak-mbak dan mas-mas semua pada malam hari ini. Kita akhiri sampai sini ya. Silahkan. Saya juga lupa ya, tadi nggak sempat basmalah dulu ya. Silahkan untuk berdoa masing-masing ya. Sama-sama ya semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya message ya. Ya, terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Good night.